Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Auristisia dengan NPM B1A020213. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang sikap berbahasa. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberitahu bahwa saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Materi tentang sikap berbahasa ini ada di dalam pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wisman MPD. Jangan lupa siapin alat tulis kalian ya. Oh iya, apakah kalian tahu apa itu bahasa dan apa itu sikap? Kita belajar sama-sama ya. Bahasa adalah salah satu ciri khas manusiawi yang membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Selain itu, bahasa mempunyai fungsi sosial, baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai suatu cara mengidentifikasikan kelompok sosial. Pengkajian bahasa tanpa mengaitkannya dengan masyarakat akan mengesampingkan beberapa aspek penting dan menarik. Bahkan mungkin menyempitkan pandangan terhadap disiplin bahasa itu sendiri. Sekarang udah tahu nih apa itu bahasa dan apa itu sikap. Kalau sikap berbahasa itu apa ya? Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sikap merupakan fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mengamati sikap dapat dilihat melalui perilaku. Tetapi, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang nampak dalam perilaku tidak selalu menunjukkan sikap. Begitu juga sebaliknya, sikap seseorang tidak selamanya tercermin dalam perilakunya. Sikap kebahasaan merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan suatu bahasa, karena sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa. Pada dasarnya, bahasa tidaklah bersifat statis, tetapi dinamis. Kedinamisan bahasa disebabkan oleh kedinamisan masyarakat pemakai bahasa. Sikap bahasa tidak selamanya tercermin dalam perilaku tutur. Dibedakannya antara bahasa dan tutur. Maka, ketidaklangsungan hubungan antara sikap bahasa dan perilaku tutur makin menjadi lebih jelas lagi. Sikap bahasa cenderung mengacu kepada bahasa sebagai sistem, sedangkan perilaku tutur lebih cenderung merujuk kepada pemakaian bahasa secara konkret. Menurut para ahli, yang pertama menurut Triandis. Triandis berpendapat bahwa sikap adalah kesiapan bereaksi terhadap suatu keadaan atau kejadian yang dihadapi. Kesiapan ini dapat mengacu kepada sikap perilaku. Yang kedua, menurut Lambert. Lambert menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Penjelasan ketiga komponen tersebut sebagai berikut. Komponen kognitif. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Selanjutnya, komponen afektif.
Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka, terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sikap negatif. Yang terakhir, komponen konatif. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Melalui ketiga komponen inilah, orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Ketiga komponen sikap ini pada umumnya berhubungan dengan erat. Namun, seringkali pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan yang didapat seseorang di dalam masyarakat menyebabkan hubungan ketiga komponen itu tidak sejalan. Apabila ketiga komponen itu sejalan, maka bisa diramalkan perilaku itu menunjukkan sikap. Tetapi, kalau tidak sejalan, maka dalam hal itu perilaku tidak dapat digunakan untuk mengetahui sikap. Banyak pakar yang memang mengatakan bahwa perilaku belum tentu menunjukkan sikap. Sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni sikap positif dan sikap negatif berbahasa. Sikap positif berbahasa. Sikap positif bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Sikap bahasa Indonesia yang positif hanya akan tercermin apabila si pemakai mempunyai rasa setia untuk selalu memelihara dan mempertahankan bahasanya sebagai sarana untuk berkomunikasi. Setia berbahasa Indonesia adalah suatu sikap positif berbahasa yang tetap berpegang teguh untuk memelihara, menjaga, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global dan mencegah pengaruh asing yang berlebihan. Sikap positif terdapat pada seseorang yang mempunyai rasa bangga terhadap bahasanya sebagai penanda jati diri. Seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia cenderung akan menerima bahasanya dengan segala kelebihan dan kekurangan secara terbuka, tanpa merasa kurang percaya diri jika dibandingkan dengan bahasa lain. Sebaliknya, ia justru akan merasa bangga karena merasa memiliki bahasa sendiri. Menurut Patenda, seorang pemakai bahasa dikatakan bersikap positif apabila derajat kecenderungannya bertindak dengan meningkat terhadap bahasa-bahasanya. Perilakunya mencerminkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki, sikap menghormati, dan berkemauan untuk membina dan mengembangkan bahasanya tersebut. Rasa tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu bahasa ditandai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Yang ketiga, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Yang keempat, perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Yang kelima,
berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. Yang keenam, bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Anderson. Menurut Anderson, membagi sikap atas dua macam, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan, seperti sikap politis, sikap keagamaan, dan lain-lain. Menurut Anderson, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang. Sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Namun, sikap tersebut dapat berupa sikap positif dan negatif, maka sikap terhadap bahasa pun demikian. Garvin dan Mathiot merumuskan 3 ciri sikap bahasa, yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Ketiga ciri yang dikemukakan Garvin dan Mathiot tersebut merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa. Sikap positif yaitu sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasanya, bahasa yang digunakan oleh kelompoknya atau masyarakat tutur di mana dia berada. Sebaliknya, jika ciri-ciri itu sudah menghilang atau melemah dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang anggota masyarakat tutur, maka berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang itu. Sikap negatif berbahasa. Sikap negatif terhadap bahasa Indonesia akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan merasa malu memakai bahasa Indonesia. Selain itu, sikap negatif terhadap bahasa terbentuk apabila orang yang bersangkutan sudah mengetahui atau sudah diberitahu bahwa ia telah melakukan kesalahan, tetapi enggan untuk memperbaikinya. Sikap negatif terhadap bahasa dapat juga terjadi bila orang atau sekelompok orang tidak mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkannya kepada bahasa lain yang bukan miliknya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain faktor politis, faktor etnis, ras, gengsi, menganggap bahasa tersebut terlalu rumit atau susah dan sebagainya. Sebagai contoh, yaitu penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat Jawa. Dewasa ini, penggunaan bahasa Jawa di kalangan masyarakat Jawa sendiri dirasa kurang begitu antusias. Hal ini merupakan tanda-tanda mulai munculnya sikap yang negatif terhadap bahasa tersebut. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa mereka sudah tidak berminat lagi untuk mempelajari bahasa Jawa, atau hal itu juga dipengaruhi oleh perkembangan keadaan yang menghendaki segala sesuatu yang serba praktis dan simpel. Tidak hanya bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pun dirasa telah mulai pudar ciri sikap bahasa positifnya. Berkenaan dengan sikap bahasa negatif, ada pendapat yang menyatakan bahwa jalan yang harus ditempuh adalah dengan pendidikan bahasa yang dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah dan norma-norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Namun,
Menurut Lambert, motivasi belajar tersebut juga berorientasi pada dua hal ini, yaitu yang pertama, perbaikan. Orientasi instrumental mengacu atau banyak terjadi pada bahasa-bahasa yang jangkauan pemakaiannya luas, banyak dibutuhkan dan menjanjikan nilai ekonomi yang tinggi, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jepang. Yang kedua, keingintahuan terhadap kebudayaan masyarakat yang bahasanya dipelajari, orientasi integratif. Orientasi integratif banyak terjadi pada bahasa-bahasa dari suatu masyarakat yang mempunyai kebudayaan tinggi, tapi bahasanya hanya digunakan sebagai alat komunikasi terbatas pada kelompok etnik tertentu. Kedua orientasi tersebut juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa seseorang. Selain itu, sikap bahasa juga bisa mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu bahasa, dan bukan bahasa yang lain, dalam masyarakat yang bilingual atau multilingual. Mengacu pada sikap bahasa pada masyarakat yang bilingual atau multilingual, terdapat dampak positif dan negatif bagi pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Memang semakin meluasnya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah suatu hal yang positif. Tetapi, dampak negatifnya seseorang sering mendapat hambatan psikologis dalam menggunakan bahasa daerahnya yang mengenal tingkatan bahasa. Seringkali memaksa mereka terbalik-balik dalam bertutur antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Beberapa bentuk sikap negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, antara lain bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Akhirnya, sering terjadi kalimat-kalimat atau kata-kata karena banyaknya terjadi interferensi atau campur kode yang tidak terkendali. Muncul kata-kata sebagai suatu ragam bahasa baru. Misalnya, bahasa Indonesia yang ke-Jawa-Jawaan atau bahasa Indonesia yang ke-Inggris-Inggrisan, dan lain-lain. Hal itu pun mulai sering ditemui di masyarakat pengguna bahasa sekarang. Terima kasih. Itulah tadi pembahasan materi dengan judul Sikap Berbahasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.